Setiap dari kita berdiri di atas pundak para raksasa. Raksasa yang memindahkan gunung, melawan badai, dan memikul beban yang bahkan tidak pernah kita lihat. Siapa raksasa-raksasa ini? Orang tua kita. Merekalah arsitek bisu impian kita, yang seringkali mengorbankan kenyamanan, keinginan, bahkan diri mereka sendiri, agar kita bisa berkembang. Kita bicara tentang cinta, tapi cinta orang tua itu adalah kekuatan yang tiada duanya. Sebuah pengabdian tanpa pamrih yang menempatkan kebutuhan kita, masa depan kita, di atas segalanya, selalu. Kenalin Alex, seorang pria yang sudah sukses besar, seorang pengusaha sukses, pemimpin yang visioner. Dia sudah mencapai segalanya yang orang tuanya impikan untuknya, bahkan lebih. Namun, di balik rumah mewahnya yang megah, mobil-mobil mewahnya, dan rekening banknya yang melimpah, ada rasa hampa yang diam-diam mengganjal di hatinya. Dia menatap orang tuanya yang semakin tua, rapuh namun selalu ramah. Hidup nyaman di rumah indah yang dia belikan. Dia menghujani mereka dengan hadiah, liburan eksotis, gadget terbaru, tim perawat. Mereka tersenyum, berterima kasih. Tapi tatapan mata mereka menyimpan kesopanan yang agak jauh. Rasa terima kasih yang lembut yang tidak benar-benar mencapai kedalaman sukacita sejati. Alex merasakan frustrasi yang semakin besar. Dia telah membangun sebuah kerajaan, tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan tulus dan tanpa beban orang tuanya. Dia ingin membalas budi mereka dengan tulus, untuk segalanya. Alex berusaha lebih keras. Dia merencanakan perjalanan yang lebih mewah, membeli hadiah yang lebih mahal. Dia mengatur agar makanan gourmet diantar setiap hari. Namun, kesedihan halus itu tetap ada. Suatu malam, saat mengunjungi mereka, dia menemukan ibunya dengan teliti menata album foto lama. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ayahnya duduk di dekat jendela, menatap matahari terbenam, dengan tatapan rindu di matanya. Alex tak sengaja mendengar sedikit percakapan. Ibunya berkata pelan, "Ingat selimut piknik tua itu? Kita sering mengajak Alex kecil ke Willow Creek setiap minggu. Dia suka sekali sandwich selai kacang itu." Ayahnya mengangguk. Masa-masa sederhana, tapi kita semua bersama. Kemudian, Alex menemukan sebuah kotak berdebu di loteng. Di dalamnya, di antara gambar-gambar masa kecil dan rapor, ada sebuah foto yang sudah pudar. Itu adalah foto orang tuanya, jauh lebih muda, tertawa, duduk di atas selimut piknik yang usang di tepi sungai, dengan Alex kecil yang terkikik di antara mereka. Mereka tampak berseri-seri, benar-benar hidup, meskipun dalam kesederhanaan. Sebuah pemikiran menusuk hatinya, bukan tentang barang yang tidak mereka miliki, melainkan tentang waktu yang hilang. Bukan tentang kemewahan yang dia berikan, tapi tentang kehadiran yang tidak dia berikan. Pengorbanan mereka bukan agar dia menghasilkan banyak uang, melainkan agar dia menjalani hidup yang penuh dan bahagia. Dan yang terpenting, membagi hidup itu bersama mereka. Mereka tidak menginginkan kekayaannya. Mereka menginginkan kesejahteraannya, kebahagiaannya, waktunya. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang tsunami. Dia menyimpan ponselnya, membatalkan rapat besarnya berikutnya. Dia mengemudi sendiri ke toko kelontong, membeli bahan-bahan sederhana, dan kembali ke rumah orang tuanya. Dia tidak menyuruh koki menyiapkan makan malam. Dia memasak makanan sederhana favorit mereka, bersama ibunya, berbicara, tertawa, berbagi cerita yang sudah bertahun-tahun tidak dia ingat. Dia mendengarkan dengan saksama saat ayahnya menceritakan kisah-kisah masa mudanya, bukan dengan anggukan sopan yang biasa dia berikan, tetapi dengan keterlibatan tulus. Keesokan harinya, dia mengantar mereka, bukan ke resor bintang 5, melainkan ke Willow Creek, tempat yang ada di foto itu. Dia membawa selimut piknik baru yang sederhana dan sandwich selai kacang buatan sendiri. Saat mereka duduk di sana, matahari terasa hangat di wajah mereka. Berbagi cerita pelan, Alex akhirnya melihatnya. Kebahagiaan sejati, tanpa beban. Jenis kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena lahir dari kehadiran, koneksi, dan menyalakan kembali semangat pengorbanan mereka. Pelajaran mendalam di sini adalah bahwa pengorbanan orang tua bukanlah utang yang harus dibayar dengan barang materi, melainkan warisan yang harus dihormati melalui tindakan kita, waktu kita, dan cinta kita. Orang tua kita tidak mengorbankan impian mereka agar kita hanya menjadi kaya. Mereka berkorban agar kita menjalani hidup yang bermakna, bahagia, dan selalu hadir.
Mereka menginginkan kesejahteraan kita, tawa kita, momen-momen kebersamaan kita. Mereka mencurahkan hidup mereka untuk kita, tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk uang, melainkan dalam mata uang abadi berupa koneksi dan cinta. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka bukanlah apa yang bisa kita beli, melainkan apa yang kita pilih untuk berikan. Kehadiran tulus kita, telinga yang mendengarkan, tawa bersama kita, dan hidup yang dijalani dengan menghormati nilai-nilai yang mereka tanamkan. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan terbesar ditemukan dalam koneksi, bukan dalam transaksi. Luangkan waktu hari ini, telepon orang tuamu, kunjungi mereka, berbagi makanan sederhana, percakapan santai, sambungkan kembali dengan inti pengorbanan mereka. Jangan biarkan pengejaran balasan materi menutupi hadiah tak ternilai dari kehadiranmu. Hadiah terbesar mereka adalah kamu, sungguh kamu. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka, bagikan pendapatmu di komentar, dan berlangganan ke Indonesian Repo untuk cerita-cerita lain yang menginspirasi koneksi dan mengingatkan kita pada apa yang benar-benar penting.